Kekuatan sejati ada dalam ketenangan, bukan kendali dalam hidup. Seringkali kita merasa perlu memegang kendali, terutama saat keadaan tidak sesuai harapan. Kita bereaksi, berusaha membela diri, menjelaskan, atau bahkan melawan. Namun, semakin keras kita menggenggam, semakin banyak energi yang terkuras. Inilah paradoksnya. Kontrol justru sering melemahkan, bukan menguatkan. Kita dibesarkan untuk percaya bahwa kekuatan terlihat dari seberapa cepat kita merespons, seberapa tegas kita bersuara. Namun, ada kekuatan yang lebih dalam keheningan. Saat kita berhenti bereaksi secara otomatis, kita membuka ruang di dalam diri ruang untuk menyadari, memilih, dan memimpin diri dengan bijak. Setiap respons emosional, sekecil apapun, menyedot energi, amarah yang ditekan, keinginan untuk menjelaskan diri, atau dorongan untuk membalas komentar orang lain, semua itu memutus koneksi kita dengan pusat kekuatan batin. Kita menjadi seperti daun yang terombang-ambing oleh opini, nada suara, atau suasana hati orang lain. Namun, ketika kita berani menyerah bukan dalam arti pasrah, melainkan membebaskan diri dari dorongan untuk selalu menanggapi, saat itulah kita justru mulai mengendalikan hidup kita, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kehadiran, bukan dengan respons cepat, tapi dengan kesadaran mendalam. Diam bukan berarti lemah, tidak bereaksi bukan berarti kalah, justru disitulah letak kekuatan tersembunyi yang tak bisa disentuh oleh dunia luar. Kita tidak sedang kehilangan kendali, kita sedang mengambilnya kembali dengan cara yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih berdaya. Perhatian, komoditas paling berharga kita, hidup dalam dunia yang dirancang untuk menarik perhatian dan memicu reaksi, notifikasi, headline emosional, komentar tajam, bahkan tatapan orang asing di jalan, semua adalah undangan tak terlihat untuk kehilangan energi. Seringkali kita tanpa sadar menerima undangan itu. Setiap kali kita tersinggung oleh komentar, merasa perlu membalas sindiran, atau terganggu oleh hal sepele, kita kehilangan sebagian dari energi batin. Ini bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena kita terlalu sering menyerahkan fokus kepada hal-hal yang tidak layak mendapatkan tempat di hati. Energi tidak selalu hilang karena hal besar. Kadang justru kebocoran-kebocoran kecil inilah yang melemahkan. Seperti ember berlubang, kita terus mengisi, tapi tak pernah penuh. Kita lelah bukan karena beban hidup, melainkan karena kita tidak tahu kemana arah sebenarnya. Reaktivitas membuat kita sibuk tapi tidak maju. Kita tampak aktif, tapi sesungguhnya terombang-ambing dalam dunia yang bising. Kita lupa bahwa setiap kali bereaksi secara otomatis, kita memberi sebagian dari diri kita kepada sesuatu yang mungkin tidak penting, bahkan tidak nyata. Namun, begitu kita sadar akan kebocoran ini, kita mulai punya pilihan. Kita mulai melihat bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua gangguan layak dicemaskan. Kita mulai memulihkan energi kita bukan dengan tidur lebih lama, tapi dengan hidup lebih sadar. Menjaga energi bukan sekadar menghindari pekerjaan berat, tapi tentang melindungi diri dari pencuri perhatian yang menyamar sebagai hal sepele. Dan dalam kesadaran itu, arah pun mulai tampak. Kita tak lagi dikuasai reaksi, tapi dipandu oleh kejelasan, keheningan, sumber kekuatan sejati. Kita terbiasa mengasosiasikan kekuatan dengan kecepatan, cepat berpikir, cepat menjawab, cepat bertindak. Namun, reaksi cepat seringkali bukan hasil dari kejernihan, melainkan dari kebiasaan lama yang belum kita sadari. Ia seperti refleks yang tertanam, dan refleks, walau cepat, jarang bijak. Justru di dalam jeda, dalam keheningan yang kita ciptakan sebelum bereaksi, terdapat ruang untuk kekuatan sejati tumbuh. Ketenangan bukan berarti mati rasa atau acur, ia adalah kemampuan untuk merasakan segalanya tanpa terhanyut oleh apapun. Keheningan melatih kita untuk tidak buru-buru membalas, tidak tergesa menilai, tidak perlu selalu menjelaskan, karena kadang energi terbesar ada dalam ketidaktertarikan untuk membuktikan apapun. Orang yang diam bukan berarti lemah, mereka hanya tahu bahwa kekuatan tidak perlu diumumkan. Kita mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dilawan, tidak semua kebenaran harus dipaksakan. Ada saatnya keheningan justru menyampaikan segalanya. Dalam ketenangan, kita mulai bisa mendengar suara yang lebih dalam, intuisi, kesadaran, kebijaksanaan, perlahan. Kita pun menyadari kekuatan bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling jernih. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. Keheningan bukan akhir dari percakapan, ia adalah awal dari kedewasaan, menemukan diri sejati di balik reaksi. Sering kita mengira bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan,
Namun, coba perhatikan siapa yang menyadari adanya pikiran dalam kepala. Siapa yang mendengar suara yang kadang marah, takut, cemas, atau tersinggung. Di balik semua itu, ada kamu yang lebih dalam, yang tidak reaktif, tidak terusik, hanya mengamati. Sisi yang mudah tersinggung, yang ingin membela, yang merasa diserang. Bukanlah diri sejati kita, ia adalah lapisan pelindung yang dibentuk oleh pengalaman, trauma, dan ego. Setiap kali kita terjebak di dalamnya, kita mulai hidup dari tempat yang sempit. Seakan harga diri kita bergantung pada pandangan orang lain atau validasi dari luar. Namun, saat kita menyadari bahwa aku bukan pikiran ini, kita menciptakan jarak, dan dalam jarak itu ada kebebasan. Kita tidak lagi wajib membalas semua serangan, tidak harus menjelaskan diri, tidak perlu membuktikan bahwa kita benar. Kita bisa memilih untuk hanya diam, mengamati, dan membiarkan reaksi itu menguap seperti kabut. Setiap dorongan untuk membela diri sebenarnya adalah kesempatan bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk kembali ke pusat. Di balik segala pertengkaran batin, ada kesadaran yang tetap jernih, tempat di mana kita tidak perlu menjadi apa-apa untuk merasa cukup. Inilah pembebasan sejati, saat kita tidak lagi hidup sebagai aktor dalam drama pikiran, tapi sebagai penyadarannya. Saat kita berhenti mengidentifikasi diri dengan cerita, kita mulai hidup dalam keheningan yang tak bisa disentuh oleh dunia dari tempat ini. Kita mengenal kekuatan baru bukan dari kontrol, tapi dari keterhubungan dengan diri yang tak tergoyahkan. Perlawanan senyap di era digital. Di era digital ini, reaksi kita bukan lagi sekadar ekspresi spontan, ia telah menjadi komoditas. Kemarahan Anda, klik Anda, rasa takut Anda, dan ketertarikan Anda diproses menjadi data, dimonetisasi, dan diperdagangkan. Dunia tidak sekadar memancing emosi Anda, tetapi mengkapitalisasi kegelisahan Anda. Itulah mengapa berita dibuat untuk mengejutkan, komentar didesain untuk memecah belah, dan algoritma bekerja siang malam menyajikan hal-hal yang membuat Anda tetap terpicu. Karena selama Anda reaktif, Anda bisa diprediksi, dan selama Anda bisa diprediksi, Anda bisa dikendalikan. Namun, ada satu hal yang sistem tidak bisa hadapi, ketenangan Anda. Saat Anda tidak terpancing untuk membalas, tidak terjebak dalam adu komentar, tidak merasa harus membuktikan siapapun salah, disitulah Anda memutus rantai. Menolak terpancing adalah bentuk perlawanan diam. Bentuk revolusi paling halus yang bisa dilakukan hari ini. Anda tidak perlu berteriak untuk melawan, kadang cukup dengan tetap hadir, sadar, tenang, dan tidak tergerak oleh drama digital. Anda sudah meruntuhkan permainan yang mereka ciptakan, dan lebih dari itu, Anda mulai merebut kembali sumber daya paling berharga dalam hidup Anda, perhatian. Fokus Anda bukan hanya soal efisiensi kerja, tapi tentang identitas. Apa yang Anda beri perhatian, itulah yang Anda beri kuasa. Maka, saat Anda memilih untuk fokus pada kedamaian, ketenangan, dan kehadiran bukan karena Anda pasif, tapi karena Anda tahu nilainya, Anda mulai menciptakan ruang yang tak bisa dibeli, tak bisa dijual, dan tak bisa dimanipulasi. Itulah kekuatan, itulah kebebasan tubuh, pintu gerbang kesadaran. Reaksi tidak hanya terjadi di kepala, ia mewujud dalam tubuh lebih dulu. Saat seseorang mengucapkan kata yang menyakitkan, sebelum Anda berpikir, tubuh Anda sudah menegang, napas menjadi dangkal, rahang mengeras, dada terasa sesak, tubuh Anda merespons bahaya yang belum tentu nyata. Disinilah reaktivitas menjadi jebakan yang halus. Kita merasa sedang berpikir rasional, padahal tubuh sudah lebih dulu mengunci kita dalam mode bertahan. Kita menyempitkan persepsi, mempersempit pilihan, kita tidak lagi merespons dengan kesadaran, tapi dengan kebiasaan yang tertanam sejak lama. Namun, tubuh juga menyimpan kunci untuk keluar dari pola ini. Satu napas dalam-dalam, pelan, penuh kesadaran bisa mengubah segalanya. Ia memberi ruang di antara stimulus dan respons. Ia membukakan pintu bagi pilihan lain, untuk tidak marah, untuk tidak takut, untuk tidak menyelamatkan harga diri yang tak sedang terancam. Ketenangan fisik bukan kemauan spiritual, ia adalah fondasi kesadaran. Bagaimana kita bisa jernih jika tubuh kita terus berada dalam mode siaga? Dalam tubuh yang tenang, kesadaran mendapatkan ruang untuk berbicara. Dalam tubuh yang rileks, intuisi bisa muncul tanpa gangguan. Dan saat kita mulai mendengar tubuh bukan untuk dikendalikan, tapi untuk dipahami, kita sedang membangun hubungan baru dengan diri sendiri. Hubungan yang lebih penuh kasih, lebih jujur, dan lebih hadir. Kepekaan terhadap tubuh adalah awal dari pembebasan.
Karena sebelum pikiran sempat membuat cerita, tubuh sudah memberi sinyal, dan jika kita cukup hening untuk mendengarnya, kita bisa memilih, bukan hanya bereaksi. Kesadaran dalam momen sederhana kita sering membayangkan kesadaran sebagai sesuatu yang agung, hasil dari meditasi panjang, retret sunyi, atau pengalaman spiritual yang mendalam, namun, sesungguhnya kesadaran justru tumbuh di tempat yang paling sederhana, di tengah kehidupan sehari-hari. Di antara detik-detik yang sering kita anggap remeh, 10 detik keheningan sebelum merespons pesan yang membuat kesal, 3 detik bernapas dalam sebelum menjawab nada tinggi seseorang, 1 detik untuk menutup mata dan kembali ke tubuh sebelum bicara. Ini bukan tindakan besar, tapi benih dari perubahan besar, karena sesungguhnya momen reaktif tak pernah datang dalam bentuk dramatis, ia datang diam-diam, menyamar sebagai percakapan kecil, komentar tajam, notifikasi yang mengusik, atau perasaan ingin segera menanggapi, dan setiap kali kita terjebak, kita kehilangan arah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terlalu cepat diseret arus. Latihan kesadaran adalah tentang memperlambat, bukan memperlambat hidup, tapi memperlambat kejatuhan kita ke dalam autopilot. Ia bukan soal menghindari konflik, tapi memilih kejelasan sebelum bergerak. Keheningan dalam hal ini bukan kekosongan, tapi ruang. Ruang untuk memilih sikap yang lahir dari pusat, bukan dari impuls. Kesadaran tak perlu momen sakral untuk hadir. Ia bisa muncul saat menyeduh teh, mencuci piring, berjalan pelan di lorong kantor, atau saat jari hampir menyentuh layar ponsel. Kesadaran hidup di antara jeda, dan ketika kita menjadikan momen biasa sebagai tempat latihan. Kita tak lagi menunggu waktu yang tepat untuk menjadi damai, kita menjadikan hidup sebagai meditasi yang terus berlangsung, mengalir bersama hidup, penyerahan yang membebaskan. Dalam dunia yang bising dan terburu-buru, diam sering disalahpahami sebagai tanda kelemahan, padahal diam bisa menjadi bentuk kekuatan paling murni. Diam bukan berarti pasrah pada keadaan, tapi memilih untuk tidak memberi tenaga pada hal yang tak layak mendapatkannya. Saat Anda tidak membalas hinaan, bukan berarti Anda kalah. Saat Anda tidak segera membela diri, bukan karena Anda tidak punya argumen, justru di balik keheningan itu, ada kejernihan yang sedang bekerja. Anda memberi ruang bagi pikiran untuk jernih, bagi emosi untuk menetap, dan bagi intuisi untuk berbicara. Ketika Anda tidak reaktif, Anda tidak menyerang, Anda sedang mengarahkan ulang, Anda memutus siklus lama, dan memilih tindakan yang lahir dari kedalaman, bukan dari luka. Diam bukan bentuk lari, tapi bentuk navigasi. Ia seperti menarik napas sebelum melompat, seperti menunggu ombak reda sebelum menyeberang. Seringkali dalam diam, kita menemukan bahwa apa yang awalnya terasa penting, ternyata tidak begitu berarti. Kita menemukan bahwa energi yang biasa kita habiskan untuk beraksi bisa digunakan untuk mencipta, menyembuhkan, dan memahami. Keputusan terbaik tidak lahir dari dorongan, ia lahir dari kejernihan, dan kejernihan hanya datang ketika kita tidak terhanyut oleh emosi sesaat. Maka, diam bukan bentuk penyangkalan, tapi bentuk klarifikasi. Ia bukan tanda pasif, tapi sikap aktif untuk tetap hadir tanpa terbawa arus dalam diam. Anda tidak kehilangan kendali, Anda justru sedang memegang kendali dengan cara yang paling elegan, tidak menekan, tidak melawan, tapi mengalirkan energi ke tempat yang lebih bermakna. Dan itulah kuasa yang tidak bisa dibeli, diajarkan, atau dipaksakan, hanya bisa ditemukan di dalam diri Anda sendiri. Ada momen ketika kita lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terus-menerus mencoba mengendalikannya. Kita ingin semuanya sesuai rencana, tepat waktu, berjalan lurus tanpa gangguan. Tapi hidup bukan jalur lurus, ia sungai yang berkelok, tak bisa dipaksa, hanya bisa diikuti. Dan keindahan muncul justru saat kita berhenti mendorong, saat kita mengizinkan hidup terjadi tanpa interupsi dari ketakutan dan ekspektasi. Kita mulai menyadari penyerahan bukan berarti menyerah, itu adalah kebijaksanaan untuk tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti menolak kenyataan. Ketika Anda berhenti menahan arus, Anda mulai mengalir bersamanya. Anda mulai memahami bahwa tidak semua hal harus Anda lawan. Tidak semua orang harus Anda jelaskan. Dan tidak semua situasi harus Anda atur. Beberapa hal hanya perlu Anda izinkan terjadi dengan hati terbuka, bukan dengan rasa kalah. Penyerahan bukan bentuk kelemahan, tapi keberanian untuk hidup dari pusat kedamaian, bukan dari pusat pengendalian. Ia lahir dari pengakuan bahwa Anda tidak bisa mengatur segalanya, dan bahwa ketidakpastian bukan musuh, ia adalah pintu menuju keajaiban. Kepastian seringkali memberi rasa aman palsu.
Ia membuat kita merasa berkuasa, tapi sekaligus membatasi. Sebaliknya, penerimaan membebaskan. Ia membuka ruang untuk keajaiban yang tidak terduga, untuk pelajaran yang tersembunyi, dan untuk versi diri kita yang belum pernah muncul. Dan saat Anda belajar membiarkan hidup terjadi, Anda berhenti berperang dengan kenyataan. Anda tak lagi sibuk membuktikan, mengendalikan, atau menebak masa depan. Anda mulai hadir, dan dari kehadiran itulah kedamaian sejati muncul, bukan dari menang atas hidup, tapi dari menyatu dengannya. Diri yang tenang, diri yang paling matang. Ketika Anda benar-benar tenang, dunia di sekitar Anda pun mulai menyesuaikan, bukan karena dunia berubah, tapi karena cara pandang Anda tak lagi sama. Anda tak lagi dikuasai oleh kebutuhan untuk membuktikan siapa diri Anda. Anda tidak lagi mengejar validasi. Sebab Anda tahu Anda sudah cukup sejak awal. Ketenangan bukanlah sesuatu yang Anda cari di luar, ia bukan hadiah dari orang lain atau hasil dari situasi ideal. Ketenangan adalah kondisi batin, dan begitu Anda menyentuhnya, Anda mulai memancarkan sesuatu yang berbeda, bukan ambisi yang gadul, tapi keyakinan yang sunyi. Bukan kekuatan yang memaksa, tapi daya tarik yang mengundang. Energi yang tadinya bocor karena overthinking, defensif, atau impulsif, kini tersimpan rapi di dalam. Dan energi yang tersimpan ini adalah magnet. Ia tidak menarik hal-hal yang Anda kejar dengan panik, tapi hal-hal yang sejati, yang sefrekuensi dengan kedamaian Anda. Hidup pun mulai terasa seperti dialog. Anda tak lagi mendik bagaimana segalanya harus terjadi. Anda mulai mendengar, merespons, menari bersama arusnya. Anda tidak menjadi pasif, justru Anda menjadi sangat hidup, karena Anda tak lagi digerakkan oleh ketakutan, tapi oleh kejelasan.